Empat. daerah sini muslim dari Kudungan dan di Malang lah. Tapi temanku waktu terlap itu karena kayak ada seminar gitu. Itu ya biasa. Kayak kerudung terus interaksi sama orang-orang di sini. Enggak, maksudnya pasiennya loh. Kebanyakan enggak hubungan. Aja aturan-aturannya enggak ada hubungan. Temenku sempet yang emang dia Islami banget, itu selimut kayak gitu. Jadi kemana juga sering. Iya. Bisa takut dia anak faktor juga tahu juga. Terus sak minian. Tapi dikasih baju. Iya. Oh, jadi kayak dasteran kan itu loh. Kamu pernah lihat YouTube menjadi manusia itu? Apa ini? Sama sekolah. Orang dulu pernah gimana cara mengasihnya. Banyak sih. Dulu kan sempat belajar psikologi kan gara-gara pengen sembuh sih. Sih kok kayak oleng. Gak tahu bisa bahagia musik terus interaksi sama orang tuh kadang aku bingung kan. Yus aku yuk belajar psikologi sedikit-sedikit, kadang tanya temenku sing emang kuliah di psikologi juga. Kampus. Di kampus juga ada ilmu psikologi. Belum ada. Temenku SMA. Boleh lah, tak mulai ya, banyak nih. Sini. Pak Kapten pernah sering mengalami ingatan sering berulang-ulang tentang peristiwa traumatis yang pernah Kapten alami. Pernah sih. Kapan gas waktunya? Trauma sing trauma aku akeh. Sekiranya yang menurut sampean itu parah gitu. Sering. Kalau dulu sih sering teringatkan aku SD oleh kan orangnya SD kan ya apa ya guys, menurut orang-orang kan kebanyakan tuh kayak ini guys terus sempat trauma juga sama guru waktu dulu kan waktu masaku kan agak keras ya ngajarin. Kalau nggak ngerjain PR itu kan buku dipanggil, buku langsung dibuang. Terus emang dulu waktu aku SD kan ditata banget ya, kayak akhlaknya itu ditata banget. Minum pun itu kan harus keluar dari ruangan. Kalau nggak keluar berarti diambil. Terus gimana? Pengen nggak jadi kenangan kita nanti ulang-ulang terus gitu? Ada nggak solusi gitu? Awalnya sih kaget ya ngadepinnya. Waktu dulu kan yang waktu SD kan emang kemana-mana kan sendiri terus ya. Gak punya temen juga sendiri, terbiasa sendiri. Terus kadang kalau mikir punya temen tuh wah paling mantaatin aja. Terus ya paling ya gak ada sih namanya temen yang tulus itu kan gak ada menurutku gitu. Nah untuk cara ngatasin ya itu dipaksa. Waktu itu kan aku terpaksa deh, kayak banyak awal kan kayak banyak yang kenalan sama aku kan, kaget kan ngapain mesti tak tinggal terus gimana pun ya apa ya aku ya gak ada orang tua di sana ya just kepaksa ya just kenalan. Terus itu aja mas. Lanjut. Terus Kapan pernah ada hal khusus yang
sampean lakukan untuk mengatasi mimpi-mimpi? Sampean pernah nggak mengalami mimpi buruk yang masih dasar trauma? Ya. Sebenarnya dulu itu jarang banget sih namanya mimpi kayak gitu. Kan kadang orang yang mimpi tiba-tiba wujud waktu dulu. Kayaknya ada yang kayak gitu sih. Kalau aku nggak pernah sih. Kalau mimpi kayak masalah apa traumanya itu juga ya? Nggak pernah, nggak sampai mimpi sih. Ya, cuma pikiran kok sih. Apakah terdapat hal-hal tertentu yang memicu ingatan tentang peristiwa tersebut? Kayak mungkin sampai ada megang ini terus kalian keinget sama kejadian yang sakit itu. Enggak sih, kalau interaksi kan interaksi sama orang itu kan kadang mikir pas orang gini kayak gitu lah. Banyak overthinking. Iya, kadang mikirnya itu negatif gitu loh. Kadang orang baik, kadang nanti orang ini bukan kayak gini. Kayak udah indikasi dulu, padahal ya kan nggak semua orang itu kan punya sisi buruk, pasti ada sisi baik. Itu kalau interaksi sama orang baru atau sama orang yang udah kenal tapi tetap ingat gitu. Enggak kayak orang baru. Kalau udah kenal lama itu kan biasa sih. Kadang orang yang emang awal kenal aku ya anggapnya aku itu orangnya Manajemen mengelola tekanan emosional yang tinggi akibat peristiwa. Pernah nggak mengalami emosional yang tiba-tiba karena yang lain? emosional itu kan bisa baik Kayak tiba-tiba enggak sih. Kalau aku sih tiba-tiba mesti ikut siapa. Kadang kamu yang diem, ada orang kan diem. kalau dikit diem gitu ya. Diem mendadak itu kayak apa ya, silent tiba-tiba itu kayak diem 3 hari ya kayak gitu. Jadi orang kan ngerasa bersalah sih, padahal ya enggak seluruhnya salahnya orang itu. Kabeh saling kayak aku punya masalah atau apa, rusak salah apa. Dan setelah mengalami kejadian itu sampai itu ada tekanan psikologis yang berkembang. Oh, untuk itu sebenarnya ada tekanan psikologi itu ada kan. Kayak dulu kan awal waktu SD kan sendiri terus kan, terus SMP kelas 7 pernah ketemu orang banyak nih sampai sempet pengen bunuh diri. Kayak ada yang bisikin sama kamu gak ada sih sama kamu, gak ada sih bisa interaksi sama kamu. Akhirnya pernah sempet sih, cuma ada yang gagalin. Udah gak silat. Apa ketika sampean inget kejadian tadi itu pengaruh nggak sama kehidupannya sampean sehari-hari? Iya, pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu kalau saya interaksi itu kadang orang susah memahami apa ya saya interaksi kan. Misalnya saya ngomong A, orang nangkapnya B atau C gitu. Jadi kan kadang aku gergetik gitu situ. Ya bisa interaksi. Terus ada nggak pengaruh di fisik sampean dari Jujur kalau yang awal-awal masih tapi waktu setelah awal-awal akhir-akhir ini aja lebih parah sampai ke RS gimana sampean menghadapi kenangan-kenangan tadi yang menyedihkan tadi
tapi yang itu kan mengganggu sampean sih menanyakan gimana sih sampean menghadapi ini. Ya awalnya kan terpaksa kan, nah, interaksi itu kan terpaksa ya. Terus ya mengalami yang namanya penerimaan, kayak awalnya sih nggak menerima kalau interaksi sama orang kan harus menerima. Nah, setelah menerima itu kan kadang itu bisa ngelola gitu. Oh, berarti aku interaksi sama orang itu kayak gini awalnya. Oh, berkenalan sama orang itu kayak gini. Oh, cara berteman itu gini, kamu nggak boleh gini. Tapi kebanyakan sih dampaknya sih setelah kenal sama orang, setelah sudah bisa interaksi sih jadi orang yang people pleaser. Kayak oh dituntut gini mau, kayak dituntut gini mau, kayak serba mau semua. Padahal kan kita punya batasan kan sebagai manusia sebenarnya, ya kan? Tapi sebelum sampean yang jauh dari orang-orang itu sampean tuh sebenarnya ada nggak inisiatif aku tuh pengen punya teman gitu Kalau sekali gitu. dulu SD sih jujur aku wes gak pengen punya teman sama sekali. Terus SMP itu baru ya apa ya namanya juga terpaksa ya. Awalnya aku ya kayak gak pengen punya teman, terpaksa ketemu orang ini orang kayak gini orang kayak ini, tiba-tiba aku langsung kenalan terus guyonan. Akhirnya kan oh gitu. Tapi aku dulu SD itu gak seberapa mereka kayak ke BK ya ke BK gitu. Berjalanin hidup seadanya gitu. Nah, Gimana perasaan Anda ketika terpapar dua penghindaran atau upaya untuk menghindari ingatan tersebut? saya ya wis inget-inget yang baik-baik aja. Inget yang baik-baik. Dari dulu kan pernah dimanfaatin sama teman. Enggak semua teman kok. Enggak nikah, masih guyonan sama aku. Pakai Spotify Premium memberi semua orang yang rumah kebebasan dan musik sepertinya aku terpisah. Bang, ada situasi atau hal tertentu yang memicu untuk menghindari atau mengelak ingatan? Ya, keseringan sih. Iya, sekarang orang dilupaan. Kesulitan sama itu ada yang beberapa yang lupa dari peristiwa yang buat sama trauma kayak biasanya kan kalau mengalami peristiwa yang sampai bisa bikin trauma kan ada beberapa hal yang kayak dilupakan Oh iya, mungkin gini dulu kan waktu SD kan sempet dibully kan karena emang nggak pinter ya. Ya emang sih dari dulu SD itu kan di SD dibully di ngajian dibully. Soalnya kalau di ngajian itu sainganku sama adikku lebih pintar daripada aku. Jadi kayak adikmu lebih pintar tapi kamu kok pintar. Terus aku kelas juga. Nah, waktu SMP itu kan ya dulu sempet ya wis biasa wae kayak ngadepi masalah ya wis dihadapi sing sekarang gitu. Terus waktu itu sempet ada orang yang seneng tapi ngilokno gitu. Ini kamu wis elek, gak pinter gini terus akhirnya ada upaya, gimana upaya itu ya apa caranya aku bisa jadi orang yang pinter, bisa ranking gitu. Kelas 8 itu akhirnya bisa ranking, masalah dapat ranking 7. Emang waktu itu aku les itu Ini tuh ada kejadian yang sampai ketinggalan gitu. Terus sampai itu sampai pengen nginget gitu. ya mungkin kalau konsul ke psikolog atau ke itu kan biasanya suruh cerita peristiwa traumanya itu apa. Nah itu kan biasanya ada beberapa cerita yang kayak lupa gitu, yang ketinggalan. Ya mungkin ada yang terlupakan gitu. Jadi makanya kayak ceritanya itu kemungkinan tuh jadi berubah gitu loh, karena ada secuil cerita yang terlupakan tadi gitu. ya apa yang ketinggalan. Jelas ada sih, soalnya aku waktu ke psikolog itu kan aku bilang gini terus psikolognya nanggepnya beda, kamu itu diam ya, sama itu kasihan ya gini. Padahal yang
aku bilang ngasih solusinya ke C atau ke D gitu. Kayak gitulah caranya. Tapi sampai jadi tuh inget nggak kayak ini tuh ada cerita yang nggak terucapkan oleh ketinggalan. Cuma sampai tuh nggak inget. Iya ada aja sih. Emang kecilku itu kayak struggle sih. Dulu itu banyak banget sih kejadian waktu aku kecil, cuma orang tua itu kayak nutup-nutupin gitu. Baru aku dikabarin kecil itu kan sempet punya penyakit KTN gitu loh, terus ya orangnya kayak kayak nuntutan gitu loh, kamu tuh udah pinter, kamu tuh gini, kamu tuh harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, ya gitu. Kalau sama dapat tekanan Terus Semen pernah nggak memiliki kayak perasaan negatif atau diri anda sendiri? Ada sampai sendiri kayak darinya dengan sampai dibully gitu. Terus Semen itu juga menyetujui dari perkataan orang-orang. Jadi kan maksudnya kena negatif gitu. Oh iya, pernah sih. Karena ya kayak dulu kan aku wis pasrah sih. Terus lah ya wis aku ngaji ya nggak bisa ya. Aku ya wis gak pinter kok adik. Ya kan dia sambil ngaji. Ya aku ya juga aku sekolah juga gitu. Temanku emang dulu emang pinter-pinter ya. Ya emang dia bisa di kebanyakan orang yang lulusan dari SD itu kan rata-rata kan masuk Spensa gitu kan, Semansa, kebanyakan kan di situ ya. Jadi ya kebanyakan pinter semua gitu. Jadi ya wis siapa ya kayak neriman gitu sih, emang aku gak pinter gitu. Waktu SMP itu baru ternyata dulu itu waktu SD kan emang digencet banget gitu. Waktu SMP aku di derajat itu kelas 7 gitu lagi, tapi ya cuma gitu ya repetitif. Ya senang lainnya pinter-pinter. Terus mungkin guru BK aku yang sering aku dibilangin gini, nggak apa-apa kalau kamu punya teman ya itu nggak apa-apa, cuma kalau dijadikan sahabat itu satu. Sering aku dibilangin nggak usah takut punya teman, cuma aku itu gak ngerken dibonceng. Bisa nggak sampai menilai penyebab atau akibat dari peristiwa tersebut? Ya bisa kejadian Menilai maksudnya menilai kayak sebenarnya itu bisa tahu gitu kalau mereka ada Sampai yang terbebani nggak secara emosional karena terus terbayang sama kejadian-kejadian orang gitu. jujur terbebani sih, soalnya tekanan itu banyak, ngaji orang tua Jadi emang faktor lingkungan sih benar-benar nggak mendukung gitu. Pokoknya SD itu tekanannya gue banyak banget. Ya guru, sekolah, ngaji, les, cuma dulu itu yang paling support itu guru bahasa Inggris itu. Kalau nilai 100 ulangan dapat es krim. Ya itu aku saya ingat sih itu, jadi kayak memacu saya nilai 100. Di akhirnya ya tiap ulangan 100 terus. Cuma ya emang aku juga ada iming-imingan. Orang tua ya juga ngiming sih. Kalau kamu ini kalau kamu pengen gini dapat apa. Emang gini loh, orang tua aku kan dulu kan kenapa kok neken banget ya, emang dulu kan orang tua aku kan pinter banget kan arsitek dulu, walaupun dia akuntansi. Gajinya kalau nggak salah waktu dulu itu 5 juta, itu kan masih banyak banget ya. Nah, terus waktu nikah itu gak dibolehin aku kerja, dari morat-marit lah kan, dari uang morat-marit, akhirnya nekennya di anak, kamu kudu pinter gini harus bisa ini. Jadi tekanannya itu dari situ, nggak tak gitu.
Soalnya aku waktu SMA ya segitu. Waktu itu aku SMA bilang, berbagai bilang pengennya anaknya jadi apa, arsitek, jurusan IPA. Aku gak memadai. Arsitek kan ya butuh skill kan. Ya, memang orang tua itu tuntutan buat lagi pikirannya sampai lagi kayak banyak tekanan, lagi banyak pikiran gitu tuh, sampai itu kesulitan buat tidur apa? sulit sih. Aku like wes kebanyakan pikiran sulit tidur. Bahkan kadang pernah nggak tidur 3 hari full. Nggak tidur Siang-siang juga Iya, banyak pikiran. penuh banget ya. terus kalau saya nggak bisa tidur gitu, apa yang saya lakuin? Ya wes, diem wes mikir ya wes nikmati pikiran gitu ya Allah. Pikiran itu kan wakil. Pas setelah kejadian itu, Cian ada nggak minat buat berubah kegiatan kayak ngikutin kegiatan sekiranya itu menyibukkan diri sampean? Ada sih, yang tadi kan aku kan bilang waktu sempat diberikan emang orang ya wes gimana kan aku ya sampai kapan sih aku dibilang orang bodoh kan, nggak bisa gini nggak bisa gini. Terus aku tadi mencoba untuk menjadi orang yang bisa ranking terus waktu di kelas itu dari SMP. Terus waktu SMA itu sering banget ikutan lomba, ikut semua ekstra itu hampir tak ikuti. Aku pengen buktiin sih enak ibu sih ini, aku lo bisa lebih tepat. Cuma waktu itu aku sih belum bisa, gak punya temen mungkin ya. Terus tapi sampean waktu ikutin kegiatan sampean tuh sulit nggak buat berpartisipasi? Sebenarnya kalau berpartisipasi kan selalu berpartisipasi, cuma kendalanya itu emang susahnya itu di komunikasi sesama gitu. Akhirnya kadang banyak kesalahpahaman gitu. Ya emang aku ikut ekstra, cuma ekstra itu nggak bertahan lama. Kalau aku ikut ekstra ini bertahan cuma 1 tahun. Aku ekstra ini bertahan 1 tahun. Kecuali emang koperasi ya. Koperasi kan emang kebanyakan kan anggotanya kan sahabat sendiri. Jadi kan Terus sampean dari kejadian itu pasti tadi kan sampean mengalami kayak renggang gitu dari sama orang-orang. Terus sampean juga mengalami terasingkan ya. ya kalau dulu ya terasingkan, soalnya emang ya mungkin waktu aku SD punya penyakit yang berbeda dengan yang lain. Terus ya gak pinter gitu kan, ya terasingkan, gak punya temen, kemana-mana sendiri. Ya kayak misal ke kantin, ya wis ke kantin sendirian. Walaupun sebangku ya wis aku nganggepin ini sendiri-sendiri. Ada nggak sih Pak kegiatan lain yang sampean lakuin waktu di sekolah itu buat menyibukkan diri tadi? Terus gak ada, ya paling ya ngelamun, makan, terus gitu. Gak terlalu paling gambar kan emang aku gak basic kayak bisa gambar. Ya gak bisa, ya paling ya wis ngelamun, jalani hidup terpaksa gitu kan. Terpaksa banget. Tekanan mungkin karena terpaksa akhirnya terbiasa kan, wis kayak pasrah gitu. Terus mungkin kayak gitu. Cuman pernah nggak mengalami kesulitan buat mengambil positif dari kebahagiaan orang-orang yang diberikan ke sampean? Ya, orang-orang tuh berusaha ngasih sampean tuh support, iya support. Pemikiran yang positif biar sampean tuh nggak mikirnya negatif terus. Dulu pernah waktu SMA itu. Bersantai
Iya kayak curhat-curhat gitu. Lah aku sih seringnya dicurhatin sih daripada curhat sih. Jadi kalau orang itu kan kadang tuh nggak ngerti sih. Kayak aku kan susah ditebak sih kalau sering dicurhatin. Jelajahi rekomendasi musik. Kalau untuk ngobrol itu kan kadang kan ngobrol masalahnya kan emang kebanyakan kan hidup kan di luar nalar sih, di luar nalar orang-orang gitu. Jadi kadang tuh aku ngobrolin gini ngono iku gak ono sing jenenge wong iku nganu misal kayak dukun-dukun gitu kan. Dulu emang aku gak percaya sih. Cuma ya kehidupanku, lingkunganku kan emang penuh dengan orang-orang yang sakral gitu loh, kayak pemikiran lama gitu loh, kayak sakral gitu guys. Jadi kadang ya katutan gitu. Ya emang sih ada sisi, ya itu sisiku beneran gitu. Cuma kadang orang kan belum pernah mengalami kan. Nah, jadi kan ada orang-orang yang ngasih sampean energi positif ke sampean gitu. Jadi pas sampean merasa kayak sedih, merasa banyak tekanan, itu apa yang sampean lakukan biar gimana ya, biar energi positif dari tubuh sampean itu bisa keluar? Menyendiri. Iya, ketika menyendiri itu kan kayak aku ya pernah ada masalah ya besar. Silent treatment, misal selama 3 hari aku sama orang pasangan. Ya wes itu akhirnya setelah 3 hari ya wes kayak wes isi Sampean sering nggak malah kayak tantrum, marah-marah, ingin ngamuk-ngamuk gitu di sekitar itu? Kalau aku sih lebih gimana ya, kayak ngumpet marah ya, ngumpet gitu. Jadi ya kalau marah itu ya diam. Tapi pernah nggak sekali keluar gitu, emosi Saking wis yang ditekan Oh. meluap. Kalau itu sih waktu ditinggalin ibu sih. Karena aku bingung ya, antara sekolah ya ngurusi adik, ngurusi rumah kan, sumpah gitu kan. Soalnya kan 2 peran kan, antara peranku sama peran ibu kan. Jadi kayak stres gitu loh. Nah itu ya gak bisa terkendalikan emosi. Cuma ya itu tadi, kalau aku lah emosi terus diem, muangkel gitu diem. Terus diem terus kayak lirik aneh gak enak, kayak gitu lah. Kadang seminggu sih langsung biar gitu aku lagi marah itu lebih pilih cepet gitu. Sampean yang pertama. Iya. Tadi kan sampean ngumpet gitu, berarti buat ngeredain emosi sampean ya cuma bisa meredam itu. Tapi cuman lama gitu. Tapi orang kalau meredam itu kan kayak merendam emosi terus kan Sakit juga. kayak apa ya sih, kadang itu gak bisa nilai aku ini bahagia ya itu sih memang PR ku saat ini gitu. Kadang aku sih belum bisa sih ngerasain yang bahagia itu kayak gimana, sedih itu kayak gimana kan. Kadang kan orang kan kayak bisa nangis, aku gak bisa pokoknya aku harus marah diem. Bahagia ya wes minggu wes tapi gak bisa ngerasakan gak ada mana sih rasanya. Iya kayak gimana rasanya bahagia itu gimana, sedih itu gimana kan. Kadang orang yang ekspresif kan ngerti kan ya, oh orang ini lagi bahagia, oh orang ini lagi sedih, oh orang ini lagi marah gitu. Kayak kelihatan banget kan. Kalau aku gak kelihatan marah, yang marah mana, yang sedih mana, yang bahagia. Jadi ya wes Ntar ngempar. iya Tadi ya. Sama tadi kan bilang ya ceritanya pernah sampai bunuh diri sampai gitu ya. iya. Nah, itu
Kapan sih kejadian pas itu waktu setelah kejadian apa? Yang ingat tuh. Yang waktu kejadiannya kan di SMP. Di SMP waktu itu kan di pondok. Di pondok kan namanya di pondok kan banyak orang, ribuan orang gitu. Nah, saking capeknya aku interaksi gitu. Capek banget interaksi sama orang. Kan ada orang gini, orang gini, orang gini gitu kan. Akhirnya capek gitu interaksi sama orang. Di situ sudah capek banget interaksi sama orang. Akhirnya ada restriksi. Kamu tuh kan, kamu gak bakal bisa interaksi sama dia. Terus mati ya, no. Akhirnya bunuh diri. Kalau waktu bunuh diri itu ada pengurus sponsor yang yang tahu dan kayak ngandani gitu. Yang Gak boleh bunuh diri itu gini. Ya apa ya, dulu itu kayak cuek banget kan loh. Orang masih ngomong gimana pun ya, positif apapun kayak cuek kayak gitu. Ya, terima. Gak bisa nerima gitu. Jadi cuma pernah kejadian sekali apa pernah Sekalian sih, cuma ya parahnya waktu kemarin COVID. Tapi niatnya udah berkali-kali. Kalau niat masih berhenti. Enggak, kalau bunuh diri waktu kisaran ya, kalau misal umur SD sampai 17 tahun itu ya cuma sekali tuh. Cuma waktu kuliah ini ya sempat ada lagi kejadian. kayak self harm itu Cuma itu tadi yang paling parah sih. Ada nggak sih Mbak dukungan sosial dari orang-orang yang tadi ya udah ya yang orang-orang terdekat yang tahu terus masih tahu sampai yang Ada. Memang waktu SMA itu banyak banget dukungannya jadi ya kayak ngejalaninnya wes happy terus. itu sampai udah mulai terbuka nggak waktu SMA sih? Masih tertutup banget. Bahkan waktu ibuku waktu meninggal itu teman-teman sempat kaget. Itu loh nggak pernah cerita apa-apa, terpi gitu loh. Wah, itu pasti orang ini kayak gini, orang kayak gini. Kan bisa dari curhatannya teman-teman. Baru tahu ya. Iya. Kan dari kejadian-kejadian yang pernah kan alami itu ada nggak rasa was-was yang benar-benar buat menghindarin Kejadian itu. iya biar nggak pulang lagi jadi kalian tuh punya waspadaan sama benar-benar was-was gitu waspada banget gimana tingkatnya tingkat waspadaannya itu gimana kayak gimana Terus pada aku tidak boleh sampai jadi orang bodoh. Kayak misalkan dulu kan waktu jadi orang bodoh kan ya ada banget ya, emang nontoin terus ngasih jawaban gitu kan. Nah, terus kan kadang ya itu sih sisi people pleaser-nya kan dari situ sih. Kayak kemudian waktu dulu itu kan waktu dibully dibikin kondisinya kayak jawaban. Jadi anak orang yang dibully itu kayak mesti kalau jawaban kayak kemarin tak kirim itu jawabannya iki hari kita hari oh sampai itu kayak gini misalnya ada jangan orang yang sampai dibully. terulang lagi gitu. Iya, jangan sampai orang itu ngalamin kayak Kayak sampai saya. iya terus kayak people pleaser people pleasernya di situ dimanfaatin di situ. Kalian pernah nggak kan ada kejadian kemungkinan mirip sama kejadian sampai yang pernah alami itu terus sampai dia menunjukkan reaksi yang kayak kaget lah, apa gitu Gak ada reaksi ya cuma ya kadang ya sering ngandani pasti aku bilangin gitu ke menyemangati diri sendiri
Sampai waktu dari kejadian itu ada nggak konsentrasi sampai belajar itu? Udah nggak bisa konsentrasi lagi. Iya sih, berarti itu. Udah. Udah selesai. Terima kasih dong ya. Terima kasih banyak. Sampai udah mau cerita atau bagi saya cerita. Segala macam.